La 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Bu Guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, kita langsung cus saja. Kali ini kita akan belajar apa? Yuk kita lihat. Tetap di buku tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, pembelajaran 4 ya. Nah, muatan apa yang harus kita pelajari? Nah, ini nih. Muatan apa? Yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Oke. Buka halaman 134 sampai 136 kita akan membahas PPKN, yaitu menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, halaman 134 sampai 135 nih contohnya nih. Guru baca ya, kalian simak ya. Oke. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Nah, kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Oke, Masya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Ini rata-rata umumnya nih. Kalau di kita itu masih ada istilahnya adat kesopanan, toto kromo bahasanya ya. Beda dengan yang ada di luar, maksudnya luar negeri ya. Ada beberapa, memang tidak semua sih, tapi kebanyakan itu mereka kalau manggil ayah atau ibunya itu enggak istilahnya apa atau kakak atau mas, itu kak, mas, nek, bu, ma, enggak, tapi manggil namanya. Contohnya misalkan nama ibunya itu Jarmiati gitu ya, dipanggil jar. Itu nggak sopan ya. Kalau manggil orang tua ya sebut mama gitu. Misalkan namanya kalau orang barat itu kan, misalnya contohnya kayak David, kemudian apa yang agak sulit gitu ya, Jones, bukan Jones, bukan Pak Jones tapi Nes Jones. Kalau manggil orang tua gitu nggak sopan ya, itu nggak perlu ditiru. Biasanya itu muncul di film-film atau di iklan-iklan itu kan ada seperti itu. No, kita panggil jangan sopan orang tua kita. Oke, lanjut, kita masuk halaman 136 nih. Ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa sajakah peran dari ayah? Ayah itu mencari nafkah, ya kan? Sebagai kepala keluarga, tugasnya mencari nafkah ya. Selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lain. Sebagai pelindung keluarga, pemberi nafkah. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Ini keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tulislah satu hak dan satu kewajibanmu di rumah. Contoh, kamu nanti menjawabnya mengembangkan sendiri dengan bahasa kalian ya. Hak mendapat kasih sayang, kewajiban mentaati orang tua, itu contohnya. Hak yang lain juga dapatkan kamu rasa nyaman, ya kan? Tapi kewajiban yang lain, contoh habis makan, alat makannya juga dibersihkan sendiri, itu kewajiban lah.
Nah, sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Ini contoh juga. Kalian kalau dikasih contoh-contoh itu bukan berarti nanti ngerjakannya persis seperti yang ditulis buku Runda. Kamu kembangkan sendiri secara mandiri ya. Kan contoh-contoh itu kan banyak, tidak harus seperti yang ditulis ya. Ayah merapikan tempat tidur, ibu menyapu, aku mengepel, mungkin adik membantu mengambilkan sapu, pel-pelan, cikrak dan sebagainya, macam-macam kan. Oke, cus lanjut ke halaman 137 sampai 138. Kita masuk ke bahasa Indonesia, yaitu membuat daftar pertanyaan wawancara tentang perawatan tanaman. Selanjutnya mempresentasikan hasil wawancara tentang perawatan tanaman. Nah, ini nih. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Biasanya Siti menyiram tanaman setelah menyapu, mengepel lantai. Apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah? Bagaimanakah perasaanmu saat melakukan tugas? Nah, ini di sini menceritakan itu Siti menceritakan dirinya sendiri, tugasnya di rumah itu ngapain aja gitu ya. Nah, ini memancing kita, menginspirasi kalian. Kalau kamu di rumah ngapain guys? Bahasanya seperti itu teman-teman. Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan yuk. Nah, di sini misalkan Siti, kita bantu Siti. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancara orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Contoh, apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Misalnya kalau kita kan di sekolah ada nama Pak Badi kan ya, apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan Pak Badi? Siapa saja yang bertugas merawat tanaman Pak Badi? Nah, seperti itu. Mengapa tanaman perlu perawatan? Bagaimana cara merawat tanaman yang baik? Dan kapan perawatan sebaiknya dilakukan? Ini contohnya. Kalau yang di buku itu kan namanya Siti. Tuh. Halaman 131. Tulislah daftar pertanyaan wawancara yang pada tempat yang tersedia. Nah, kamu tulis. Nah, sebelum kalian wawancara itu harusnya kalian membuat pertanyaan. Ini contoh yang tadi ya. Mengapa hutan bakau harus dilestarikan? Sama seperti yang tadi ya. Oke. Ini contoh aja ya. Oke. Kita masuk halaman 139 190 sampai 140, maaf. Melakukan permainan tapak gunung. Siti dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Kegiatan olahraga hari ini akan melakukan kegiatan tapak gunung. Nah, ini contohnya ya. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung ada beberapa sikap yang perlu kita ingat. Sikap sportif dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan saat memenangkan permainan. Maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya saat kala kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka permainan tapak gunung akan bertambah seru. Nah, itu kuncinya kita dengan orang lain itu harus menghormati. Kita kalah atau menang itu tetap kita sportif ya teman-teman. Ini contoh nih, ini pola gunung ya, ada ditulis angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, yang satu ini model pola pesawat. Nah, lengkap dengan angkanya. Kalau yang tapak gunung jumlahnya 9 nih. Kalau pola pesawat jumlahnya 7. Kemudian yang kalau polanya baling-baling, nah seperti kalau seringnya teman-teman tuh pakai berbentuk lingkaran ya. Itu 1 sampai 9. Nah, macam-macam ya bentuk pola tapak gunung. Oke, kesimpulan tema 2 subtema 3 pembelajaran 4 adalah ini untuk PPKN. Nah, PPKN tadi tentang peran dan tugas masing-masing anggota keluarga itu masuk pada sila kelima, yaitu padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Harus adil. Contohnya kalau adikmu itu kan masih kecil, misalkan kamu punya adik, kamu sudah kelas 3, adikmu kamu mencoba untuk membersihkan halaman, menyirami bunga. Nah, kamu yang mengangkat embernya yang berisi air, jangan adikmu yang mengangkat ya. Kasihan ya kalau adikmu usianya 2 tahun gimana? Nyeret-nyeret nanti ya kan. Nah, jadi kalau mau bantu ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Itu aja. Kemudian bahasa Indonesia, kita masuk
wawancara ada iklan lewat, wawancara kegiatan tanya jawab 2 orang atau lebih untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi. Ini sama seperti tadi wawancara, ada wawancara narasumber, informasi, tema wawancara, waktu dan tempat. Ini ada iklan Bu Puji lewat ini, ada unyilnya Bu Puji. Tahapan-tahapan wawancara, ada tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan setelah wawancara. Nah, yang kita ini masuk di tahapan persiapan teman-teman yang tadi ya. Nah, kata-kata tanya sama, ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, berapa, di mana, dan kapan. Ini konsentrasi sama seperti di pembelajaran 3 ya anak-anak. Oke, lanjut cus, halaman PCOK. Nah, ini pola tapak gunung. Engklek rek boso Malangan, bahasa kita menyebutnya engklek, bahasa Indonesia tapak gunung. Polanya seperti ini, ada ini. Nah, ini contohnya ke kaki, ini contoh 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa dari secara keilmuan itu memang makhluk hidup termasuk tumbuhan itu mengalami suatu pembicaraan gerakan yang itu mengeluarkan bunyi. Nah itu mereka itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk ketika kita tahu seperti itu bahwa semuanya itu tidak diciptakan sia-sia, maka apalagi kalau kita menanam tanaman ya, siapa tahu dengan menanam tanaman itu malah kita mendapat pahala. Karena apa? Karena akan semakin menambah makhluk hidup yang bertasbih kepada Allah. Nah itu, jangan sampai kita menyakiti ya. Itu aja dari Bu Puji, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adek bilang dadah gitu. Dadah mbak-mbak, mas-mas. Oke.